Kecanggihan dan kemajuan teknologi dalam berkomunikasi seringkali justru malah menghambat komunikasi yang benar itu sendiri. Bukankah hari-hari ini percakapan langsung yang tatap muka, langsung bicara empat mata itu menjadi langka dilakukan? Lambat laun orang akan lebih suka berhadapan dengan layar saat dia berkata-kata, bukan berhadapan bertatap muka. Ini sebenarnya merupakan satu kemunduran, tapi juga sekaligus tantangan untuk setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap membangun sebuah percakapan langsung. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita bisa terus membangun sebuah percakapan langsung, akan membuat segala yang baik akan berlangsung. Direct conversation can direct all good things. Percakapan yang langsung bisa mengarahkan dan membuat kita menjadi punya hubungan yang sehat. Langsung bertatap muka. Bukan dari layar ke layar lagi, tapi langsung bisa melihat. Dan inilah yang namanya sahabat sejati. Bukan hanya layar ke layar, tetapi sama-sama bertatap muka, berjumpa wajah dengan wajah, face to face. Karenanya kita perlu membangun lagi sebuah pemahaman yang dalam tentang kekuatan percakapan langsung. Karena dari situlah kita sebenarnya makin paham tentang arti hubungan cinta kasih yang sehat. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Lalu Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Lalu ayat yang ke-34 dari Keluaran 34 juga sampai ayat yang ke-35. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Dari keempat ayat yang dibacakan dari Keluaran 33 dan 34 ini, semua berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa berbicara kepada Tuhan. Alkitab mencatat dengan sangat jelas mereka berbicara sambil berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Sungguh ini ungkapan yang tidak biasa di zaman Perjanjian Lama. Bukankah ada paham keagamaan pada waktu itu yang mengatakan bahwa kalau seorang melihat wajah Tuhan akan mati? Namun di sini kita malah melihat Tuhan bicara dengan Musa berhadapan muka, face to face, dan Musa tidak mati. Bahkan dikatakan wajahnya bercahaya. Setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan itu dia sampaikan lagi. Dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya atau apa yang diungkapkan Tuhan kepadanya. Musa yang tadinya sebelum dia pergi menjadi utusan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari tanah penindasan, dia dipenuhi ketakutan. Dia sangat tidak percaya diri untuk menjadi hamba Tuhan. Karenanya dia menuntut untuk terus Tuhan dekat dengan dia. Mulai dari awal dipanggilnya, Tuhan bertanya banyak tentang Tuhannya. Dia tanya siapa namanya, dia tanya bagaimana nanti kalau dia berjumpa dengan orang-orang atau kuasa-kuasa lain. Dia juga mengatakan dia tidak pandai berbicara. Tapi justru karena Musa tidak pandai berbicara, Tuhan berbicara kepadanya.
Karena Musa tidak pandai bercakap-cakap karena dia 40 tahun lamanya di Mesir dengan banyak belajar bahasa Mesir, tentu saja ini yang menjadi kendala buat Musa, tapi Tuhan tidak menganggap itu sebagai kendala. Makanya Tuhan ajak bicara Musa. Percakapan langsung antara Tuhan dengan Musa ini merupakan satu bagian penting yang tercatat di dalam kitab suci Perjanjian Lama, sekaligus juga merupakan kekuatan paling penting yang menyebabkan Musa akhirnya bisa pergi melangsungkan panggilan Tuhan yang berlaku atas dirinya. Karena percakapan langsung antara Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Tuhan, maka berlangsunglah panggilan Tuhan atas Musa. Bisa pergi dan menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Perhatikan bagaimana Musa jadi juru bicara Tuhan. Karena apa? Dia berbicara dengan Tuhannya. Kita hari ini mungkin dipanggil jadi juru bicara Tuhan, pewarta-pewarta tentang Tuhan kepada banyak orang. Bagaimana itu bisa terjadi kalau kita tidak pernah berbicara kepada Tuhan secara langsung? Ini merupakan sebuah catatan penting tentang percakapan langsung, yaitu bercakap-cakap yang makin erat dan makin bersahabat dengan Sang Maha Kasih seperti yang Musa lakukan dalam percakapannya face to face dengan Allahnya. Ini justru membuat dia makin cakap, makin bercakap-cakap, dia makin cakap, makin terampil di dalam melakukan apapun yang Tuhan mau. Kekuatan dia adalah percakapannya dengan Tuhan. Kekuatannya adalah percakapan yang erat seperti sahabat dengan Tuhan. Dan bukan itu saja kekuatan percakapan yang Musa langsungkan bersama dengan Tuhannya. Itu bukan saja membuat dia makin cakap, tapi juga makin giat. Karena makin erat dia, makin bersahabat dia dalam percakapannya dengan Tuhan, makin giatlah dia untuk berbuat banyak bagi Tuhan dan untuk umat Tuhan. Dan bukan itu saja, yang ketiga, kekuatan percakapan Musa dengan Tuhannya dan Tuhan dengan Musa itu membuat Musa berani untuk menjiwaragakan kasih Allah kepada bangsa yang tegar tengkuk. Dia berani menegur, dia berani marah, dia berani menyatakan kebenaran itu. Dia berani dengan tegas memimpin bangsa yang susah dipimpin. Dan ini semua berasal dari kekuatan percakapan dia langsung dengan Tuhannya. Mungkin hari ini kita bertanya-tanya, apa mungkin kita bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan? Kenapa tidak? Bukankah kitab suci itu sebenarnya Tuhan lagi bicara sama kita? Ayat-ayat yang diungkapkan di sana adalah Tuhan lagi ngobrol sama kita. Tapi seringkali kita hanya melihat seperti sebuah tulisan hitam atas putih, seperti sebuah laporan baca mungkin, atau seperti sebuah makalah, atau sebuah skripsi misalnya, atau tulisan-tulisan seperti kita baca buku. Tapi sebenarnya dan sesungguhnya di dalamnya terkandung percakapan yang luar biasa antara Tuhan dengan kita. Karenanya penting untuk kita mendengarkan suara Tuhan berkata-kata kepada kita lewat sabdanya. Dan ini melatih kita juga untuk bisa bercakap-cakap, erat, bersahabat juga dengan orang lain. Musa yang tadinya memang tidak fasih lidah, tapi karena kekuatan percakapan dari Tuhan dengan dia, membuat Musa mampu berbahasa dengan baik, menyampaikan bahasa Tuhan kepada umat Tuhan. Walaupun memang tidak mudah, Musa mengalami jatuh bangun, tapi kekuatan dia adalah percakapan langsung dengan Allahnya. Hari ini mungkin kita sudah terbiasa dengan percakapan tidak langsung. Hanya dari kata orang yang disampaikan ke orang berikutnya baru sampai ke kita. Dan sebenarnya itu bukan percakapan langsung. Hanya berita burung yang beredar seperti gosip atau kata-kata orang tentang kita dan bukan kepada kita. Inilah sebenarnya bahayanya kita di dalam berkomunikasi yang tidak langsung. Akan menjadi berita yang sudah dibumbu-bumbui. Sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita, ayo bangun sebuah percakapan langsung. Dengan Tuhan, dengan sesama, juga dengan diri kita sendiri. Percakapan yang to the point, percakapan yang langsung membuat hidup makin berlangsung baik. Percakapan yang langsung membuat hubungan menjadi makin baik. Bukan percakapan dari kata orang atau percakapan di belakang orang, bukan, tapi sebuah percakapan yang benar-benar langsung, face to face. Mari kita lakukan bersama-sama. Hidupkan terus kekuatan percakapan yang langsung. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirimu sendiri. Amin.